Tahukah kamu 10 larangan saat bertamu? Bila kamu pernah lakuin, jangan diulangi lagi ya adik-adik. Sebelum itu saya doakan, ya Allah, semoga orang yang subscribe dan like video ini dilancarkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Adik-adik yang soleh dan solehah, bertamu adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertamu dapat mempererat tali silaturahmi, menambah keakraban, dan saling berbagi kebahagiaan. Tapi, ada beberapa adab dan larangan yang perlu kita perhatikan saat bertamu, agar kunjungan kita membawa berkah dan tidak menyakiti hati tuan rumah. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, jangan datang tanpa kabar atau membuat janji terlebih dahulu. Bayangkan jika kita tiba-tiba datang ke rumah teman tanpa memberitahu sebelumnya. Bisa jadi mereka sedang tidak siap menerima tamu, sedang ada acara keluarga, atau bahkan sedang tidak di rumah. Dengan memberi kabar atau membuat janji, kita memberikan kesempatan kepada tuan rumah untuk mempersiapkan diri dan menyambut kita dengan baik. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan kesibukan mereka. Kedua, jangan masuk rumah tanpa izin. Meskipun pintu rumah terbuka lebar, kita tetap harus meminta izin sebelum masuk. Ucapkan salam Assalamualaikum dan tunggu sampai tuan rumah mempersilahkan kita masuk. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, Surat An-Nur ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Meminta izin adalah bentuk penghormatan kita kepada tuan rumah dan menjaga privasi mereka. Ketiga, jangan duduk sembarangan. Saat dipersilahkan masuk, jangan langsung duduk di sofa atau tempat yang paling nyaman. Tunggu sampai tuan rumah mempersilahkan kita duduk di tempat yang telah disediakan. Ini menunjukkan kesopanan dan menghargai tata krama di rumah orang lain. Keempat, jangan berbicara terlalu keras atau berisik. Jagalah volume suara kita saat berbicara. Hindari berbicara dengan nada tinggi, berteriak, atau membuat kegaduhan yang dapat mengganggu ketenangan rumah dan tetangga sekitar. Bicaralah dengan sopan dan santun, serta hindari membicarakan hal-hal yang sensitif atau dapat menyinggung perasaan orang lain. Kelima, jangan melihat-lihat isi rumah tanpa izin. Hindari mengintip ke kamar-kamar, membuka lemari, atau melihat barang-barang pribadi tuan rumah. Jagalah pandangan kita dan fokus pada percakapan dengan tuan rumah. Jika tuan rumah menawarkan untuk melihat-lihat rumah mereka, barulah kita boleh melihat dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Keenam, jangan makan atau minum tanpa dipersilahkan. Meskipun kita merasa lapar atau haus, jangan langsung mengambil makanan atau minuman yang ada di meja. Tunggu sampai tuan rumah menawarkan atau mempersilahkan kita untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Ini menunjukkan kesopanan dan menghargai jerih payah tuan rumah dalam menjamu kita. Ketujuh, jangan membawa gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Bertamu adalah kesempatan untuk menjalin silaturahmi dan berbagi kebahagiaan, bukan untuk menyebarkan fitnah atau membicarakan aib orang lain. Hindari membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat atau dapat menimbulkan perpecahan. Perbanyaklah membicarakan hal-hal yang positif, bermanfaat, dan dapat mempererat tali persaudaraan. Kedelapan, jangan terlalu lama bertamu. Perhatikan waktu saat bertamu. Jangan sampai kita terlalu lama berada di rumah orang lain sehingga mengganggu aktivitas atau istirahat mereka. Jika kita melihat tuan rumah sudah mulai lelah atau ada keperluan lain, segeralah pamit dengan sopan. Ingatlah bahwa waktu tuan rumah juga berharga dan kita harus menghargainya. Kesembilan, jangan datang di waktu yang tidak pantas. Hindari bertamu di waktu-waktu istirahat, seperti saat jam makan siang, sore hari menjelang maghrib, atau malam hari setelah Isya. Waktu-waktu tersebut biasanya digunakan untuk beristirahat atau melakukan ibadah. Jika kita ingin bertamu, pilihlah waktu yang tepat dan tidak mengganggu aktivitas tuan rumah. Kesepuluh, jangan lupa berpamitan dengan sopan. Saat akan pulang, berpamitanlah kepada tuan rumah dengan
dengan mengucapkan salam dan terima kasih atas jamuan yang telah diberikan. Doakan kebaikan untuk mereka dan sampaikan salam kepada anggota keluarga yang lain. Pamitan yang sopan akan meninggalkan kesan yang baik dan membuat tuan rumah merasa senang atas kunjungan kita. Adik-adik, dengan memperhatikan adab dan larangan saat bertamu, kita dapat menjadi tamu yang menyenangkan dan membawa berkah bagi tuan rumah. Ingatlah selalu untuk menjaga sopan santun, menghargai privasi, dan tidak mengganggu ketenangan orang lain. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk menjadi muslim yang berakhlak mulia.